Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tema religion, yaitu agama sebagai pedoman hidup. Pertama, sebelum lanjut kepada sebuah tema, maka alangkah baiknya kita akan memperkenalkan dulu. Nama lengkap saya Halimatus Saada. Saya lahir di Desa Bagiong, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb. Saya menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung SDN Bagiong 2 pada tahun 2006 sampai saya lulus di tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan sekolah menengah di MTS Enol Balah, yaitu di Bagiong, Bulu-Bulu Sumeneb, di mana di lembaga pendidikan yang sama saya juga melanjutkan pendidikan menengah atas, yaitu di Madrasah Aliyah Bagiong Bulu-Bulu Sumeneb pada tahun 2014 sampai 2017. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di IAIN Madura pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada akhirnya saya akan melanjutkan pendidikan selanjutnya yaitu di Magister Pendidikan di UIN Malang, yaitu pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Kemudian kembali kepada tema, yaitu tentang budaya sebagai pedoman hidup. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengerti tentang konsep agama. Agama itu terdiri dari dua bahasa. Ada secara etimologi, ada secara terminologi atau secara istilah. Agama itu secara etimologi berasal dari kata A, artinya itu tidak, dan agam artinya pergi. Jadi agama itu artinya tidak pergi. Dalam artian ini, agama itu bersifat turun-temurun, artinya stuck atau tetap di tempat. Dan ini sifatnya biasanya dilaksanakan secara turun-temurun. Setelah itu, agama juga tersusun dari kata tidak dan gama berarti kacau. Artinya dengan agama itu artinya tidak kacau, yaitu bagaimana agama merupakan suatu konsep yang dijadikan pedoman dalam sebuah kehidupan. Kemudian agama secara terminologi atau agama secara bahasa. Agama secara bahasa yaitu adalah tergantung bagaimana cara kita untuk mendefinisikan sebuah agama. Namun, Ali Mukti juga mengatakan bahwasanya agama adalah eh, tentang bagaimana kita untuk mencapai tujuan hidup kita, termasuk aturan-aturan yang terdapat di dalam sebuah agama. Namun, secara bahasa ini bermacam-macam tentang konsep pengertian agama, yaitu sesuai dengan bagaimana kita memaknai sebuah agama. Tapi pokok inti dasar dari agama itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah keyakinan. Bagaimana kita meyakini tentang adanya agama itu untuk siapa yang menciptakan agama itu dan bagaimana asal agama itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang beribadah, di mana dengan adanya agama ini kita meyakini agama ini, maka kita itu juga mengibadah atau mengaplikasikan aturan-aturan yang terdapat di dalam agama atau kewajiban-kewajiban yang ada dalam sebuah agama. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sistem hukum atau nilai moral, di mana agama ini untuk bisa menjadi pedoman hidup kita agar kita itu mempunyai moral yang baik, maka pedomannya itu adalah aturan-aturan yang mentaati aturan-aturan yang terdapat di dalam sebuah agama. Selanjutnya itu latar belakang perlunya manusia terhadap agama.
Pertama, karena fitrahnya manusia. Pada dasarnya, manusia mempunyai fitrah, yaitu fitrahnya adalah baik. Pada dasarnya, manusia ini adalah fitrahnya baik. Namun, terlepas dari pengaruh kehidupan yang terdapat di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, maka perlu pedoman-pedoman yang harus dilakukan dan dijalankan di dalam kehidupan, yaitu pedoman-pedoman yang terdapat di dalam sebuah agama. Kemudian yang kedua, karena keterbatasan akal manusia. Berbicara tentang akal manusia, di mana eh, manusia lahir ini mempunyai akal dan semua itu adalah berfilsafat dengan akal. Artinya berpikir bagaimana tentang keberadaan Tuhan, asal muasal tentang agama, dan hal itu hanya keterbatasan dari akal. Sehingga untuk membutuhkan jalan kebenaran itu harus mempunyai apa konsep kebenaran yang terdapat dalam sebuah agama itu. Kemudian yang ketiga itu tantangan yang dihadapi oleh manusia. Karena berdasarkan berdasarkan realita yang ada, tantangan yang dihadapi manusia ini seperti halnya em, seperti halnya manusia tidak bisa menahan hawa nafsu yang terdapat, manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dari itu manusia membutuhkan sebuah agama untuk sebagai dijadikan jalan kebenaran. Kemudian selanjutnya, fungsi agama. Fungsi agama itu ada tiga. Pertama, agama sebagai petunjuk kebenaran. Karena dengan adanya agama, kita akan menjalankan semua kewajiban-kewajiban, pedoman-pedoman, atau norma-norma yang tercantum di dalam sebuah agama. Kemudian yang kedua, agama sebagai informasi metafisika. Artinya manusia itu dengan tidak mempercayai adanya sesudah kita adanya surga dan neraka, kita sesudah mati itu masih ada kehidupan baru. Nah, itu hanya sebatas akal yang menjelaskan tentang informasi-informasi tersebut. Maka untuk menjalankan sebuah kebenaran tersebut memerlukan yang namanya informasi langsung dari agama. Kemudian yang ketiga itu agama sebagai sumber moral. Karena dengan adanya agama kita dapat mengendalikan semua eh, tingkah laku kita itu harus disesuaikan dengan pedoman-pedoman atau norma yang berlaku di dalam sebuah agama. Setelah itu agama juga sebagai sumber syariah dan ibadah. Karena dengan adanya agama ini sesuai dengan maka manusia itu harus menjalankan sebuah kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama sehingga itu disebut sebagai ibadah. Kemudian yang kelima, agama sebagai sumber ilmu atau fungsi konfirmasi, di mana untuk bisa mengetahui langsung tentang ilmu-ilmu yang ada di bumi ini, maka itu memerlukan yang namanya informasi langsung tentang sumber-sumber ilmu yang terdapat di dalam agama. Bahwasanya agama ini merupakan wahyu yang diturunkan Allah eh, dalam agama merupakan sumber ilmu yang dengannya manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya tentang realitas di alam semesta. Kemudian jenis-jenis agama. Jenis-jenis agama itu ada dua. Ada agama wahyu. Yang kedua ada agama ardi atau kultur religion. Artinya agama samawi atau agama yang langsung diberikan langsung dari Allah dan yang kedua agama yang masih termasuk hanya sebagai pembiasaan manusia sehingga disebut sebagai agama. Pertama, contohnya agama samawi ini adalah agama Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Jibril, Malaikat Jibril, kemudian disampaikan langsung kepada Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup manusia sebagai jalan yang lurus.
Sementara agama Ardi ini atau agama bukan wahyu, yaitu bersandar semata-mata kepada ajaran diri seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Contohnya seperti ajaran Siddhartha, yaitu seperti contohnya agama Buddha yang berpangkal pada ajaran Siddhartha, Gautama, dan Konfusianisme yang berpangkal pada ajaran Konghucu, agama Hindu, agama Shinto, dan lain sebagainya yang berpangkal pada ajaran yang dibawa oleh manusia sebagai pembawa dan penyebar agama tersebut. Selanjutnya, kedudukan agama Islam. Pertama, din al-haq, agama yang benar. Bahwasanya menyatakan agama Islam adalah agama yang paling benar. Sesuai dengan bagaimana Rasulullah sebelum Muhammad SAW juga bahwasanya agama yang benar adalah bahwasanya agama Islam adalah sebuah agama yang paling benar. Kemudian yang kedua yaitu tentang din al-qayyim atau agama yang lurus. Artinya agama yang lurus maksudnya itu adalah agama yang tetap teguh menegakkan tauhid dan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan surat Yusuf ayat 40. Kemudian yang ketiga yaitu din al-hanif, agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Yaitu maksudnya manusia akan hampa hidupnya jika tidak beribadah. Maka agama yang diturunkan Allah kepada manusia berisikan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu eh, sesuai dengan kebenaran dalam petunjuk sebuah kehidupan. Itu. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama tentang agama sebagai pedoman hidup. Karena mengingat latar belakang pentingnya sebuah agama dalam kehidupan kita itu untuk bagaimana menciptakan fitrah manusia yang sesungguhnya.